Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Dian Duzila ingin menjelaskan sedikit tentang pemrograman di bahasa C. Tapi cepat nggak? Pertama itu ada include studio.h, study.io atau ini adalah header yang berfungsi untuk menginput atau mengoutput data seperti printf, scanf, dan lain. Terus ada int main. Main ini adalah sebagai titik awal untuk mengeksekusi sebuah program. Terus ada int penghasilan pegawai, ada int penghasilan pegawai. Int ini adalah integer. Kenapa kita pakai integer? Karena penghasilan pegawai ini merupakan bilangan bulat. Terus ada int menikah juga memakai bilangan bulat, ada int jumlah anak juga memakai bilangan bulat. Terus ada float pajak. Kenapa di pajak kita pakai float? Karena pajaknya kan persen. Terus floatnya untuk bilangan yang desimal atau pecahan. Terus ada printf. Printf ini adalah perintah untuk menampilkan sebuah statement. Jadi kita tuliskan di sini statementnya yaitu masukkan penghasilan Anda. Garing T ini adalah tab. Terus ada scanf. Scanf itu untuk menginputkan sebuah data atau menginputkan karakter dalam program. Nah, di sini ada %d. Kenapa kita pakai %d? Karena yang kita pakai di sini kan ada int nih, integer. Tipe data integer. Kalau tipe data integer tuh pakainya %d. Terus dan penghasilan pegawai. Kenapa di depannya ada dan? Dan ini berfungsi untuk mengambil variabel penghasilan pegawai ini yang ada pada memori. Itu kita panggil yang ini nih, kita panggil. Terus ada fungsi percabangan if yang pertama. Di sini fungsi if di percabangan pertama ini adalah untuk memeriksa apakah nilai variabel menikah sudah diisi dengan nilai yang valid, yaitu 0 atau 1. Terus di sini ada tanda ini adalah OR. OR ini menggunakan operator logika. Ya, di sini berfungsi untuk menghasilkan nilai true jika salah satu atau kedua kondisi yang diuji benar true. Terus kita printf, kita scanf, terus kita ulangi lagi. Terus kita masukkan statementnya itu status isi kembali dengan angka 0 terus keterangan garis miring n. Garis ini adalah new, kayak garis baru gitu. Terus ada garis miring 2. Garis miring 2 ini sebagai komentar. Sebagai komentar yang berbaris 1. Di sini garis 2 ini berfungsi untuk memudahkan kita sebagai pengguna. Misalnya kayak kita tambahin aja semoga lebih mudah mengerti. Terus ada if di percabangan kedua. Kan tadi kalau udah menikah berarti tulisnya 1. Di sini yang if di percabangan kedua ini berfungsi untuk menanyakan jumlah anak yang dimiliki oleh pegawai jika sudah menikah. Jika sudah menikah dinilai dengan 1. Kita printf, kita outputkan nilainya. Lalu ada if di percabangan yang ketiga. Di sini digunakan untuk menghitung besar pajak yang harus dikeluarkan oleh seorang pegawai sesuai dengan penghasilannya. Kalau misalnya seorang pegawai yang penghasilannya kurang dari 2 juta, maka pajak yang akan dia bayar adalah 1,5%. Jadi udah kita ubah jadinya 0,015. Terus ada yang lain, else if. Ini untuk pernyataan yang lain. Nah, terus kalau misalnya penghasilan pegawainya lebih dari sama dengan 2 juta sampai lebih kecil daripada 5 juta, maka pajaknya itu adalah 2%. Jadi kalau udah diubah jadinya pajaknya itu 0,02%. Oh, nggak pakai persen lagi. Ini udah diubah nih.
Terus ada pernyataan lain, kalau penghasilan pegawainya lebih besar daripada sama dengan 5 juta, sampai penghasilan pegawainya lebih kecil sama dengan 10 juta, pajak yang harus dikeluarkan itu adalah 2,5%, kalau diubah jadinya 0,025. Terus ada pernyataan lain lagi, kalau misalnya penghasilan pegawai itu lebih besar daripada 10 juta, maka pajaknya itu adalah 5%, kalau udah diubah jadinya 0,05. Terus di sini ada if menikah sama dengan 1. Nah, di sini nih, kan kalau kita udah menikah tuh sama dengan 1. Terus pajaknya tuh sama dengan 0,5%. Kalau diubah kan jadinya 0,005. Kalau misalnya kita udah menikah, terus udah punya anak. Kalau misalnya udah punya anak, jumlahnya tuh dikurangin jadi 0,025%. Nah, kalau udah diubah jadinya 0,0025. Terus kita print F, garis miring N, pajak yang harus Anda keluarkan adalah RP persen 0.F. Di sini bisa juga kayak persen F. Kalau 0 titik ini sebagai pembatasan berapa angka di belakang koma, ini kan 0 berarti nggak ada. Kalau misalnya 2 bisa juga kayak kalau misalnya 2 titik F berarti kayak berapa, berarti ada 2 angka di belakang koma gitu kayak gitu. Nah, terus kita return. Nah, coba kita tes ya. Kita tes. Kita coba buat gajinya tuh 7 juta aja. 7 juta. Nah, 7 juta kan ranknya tuh di sini kan. Nah, di sini ranknya. Kita buatnya belum punya anak aja. Nah, berarti pajak harus sudah dikeluarkan adalah 175.000. Coba kita buat lagi. Kita buat 7 juta juga sama. Nah, di sini statusnya kita tuh udah menikah. Terus jumlah anak kita ada misalnya 2 lah. Nah, berarti pajak yang harus dikeluarkan adalah 105.000. Karena udah dikurangin sama ini, sama ini. Ya, itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.